kita masuk areanya dulu. Nah, beloknya menyesuaikan dengan jalurnya. Nah, tambahin lagi oper gigi 1 karena sedikit menanjak lur. Setengah kopling tambahin gas nih. Nah, kita harus peka kalau agak menanjak sedikit, kita mesti langsung menyesuaikan setengah kopling tambahin gas. Karena kalau misalnya tidak peka, nanti mesinnya mati paling. Nah, kita masuk, ambil kartunya, buka kacanya. Nah, sesuaikan nih, patokannya setir aja. Nah, ini kita agak menyerong, baru kita ke kanan nih, deketin tuh netral. Oh, ini masih pakai karcis oper gigi 1, setirnya jangan lupa dibalikin. Nah, soalnya tadi kita posisi masih ke kanan gitu kan. Nah, kemudian nih saya masih belum bisa stop and go lur ya, karena belakangnya ada mobil. Kalau spiral gini kita mesti tambah gas. Nih saya gigi 1 tambah gas ya. Kemudian patokannya spion. Nah, kemudian banyak waktu itu yang komentar juga pepet kiri kanan aman kayak gitu-gitu ya. Nah, itu memang benar. Cuman kan kita kalau misalnya pemula, kita nggak tahu pepet kirinya itu semana. Nanti khawatir malah mentok. Amit-amit ya, cuman jangan sampai kalian ya. Nah, di belakang kosong tuh lur. Kita coba stop and go di sini ya. Nah, kalau menurut saya sih asiknya sejajar spion aja dari portal, maksudnya dari mediannya ini lur, pembatasnya. Nah, kemudian untuk stop and go nya seperti ini lur ya. Kita kurangi kecepatan dulu, rem misalnya netral, ini tanpa rem tangan ya. Oper gigi 1, setengah kopling, getar, kaki kanan langsung pindah ke gas yang cepet, dan juga langsung digas. Nah, ketika digas, koplingnya menyesuaikan kayak di ayun gitu, jadi menyeimbangkan. Diisi gas, koplingnya buka dikit seperti ini lur ya. Nah, kalau misalnya tanpa rem tangan, ada mundur beberapa senti, dikit banget ya. Makanya kita kaki kanannya tuh harus cepat. Kalau misalnya kita kaki kanan yang nggak cepat pindahnya, nanti untuk mobilnya mundurnya jauh. Jadi seperti itu. Kita coba sekarang menggunakan rem tangan lur ya. Oke, kita stop and go menggunakan rem tangan sekarang. Kita berhenti dulu, rem terus kopling sampai berhenti. Nah, kita rem tangan on. Nah, jadi langkah awalnya pertama kopling full, oper gigi 1, setengah kopling getar, isi gas dikit diiringi dengan rem tangan dilepas. Isi gas dikit, rem tangan lepas. Nah, jadi kalau misalnya pakai rem tangan seperti ini, setengah koplingnya masih ya, kalau udah meluncur baru kopling boleh dilepas full. Jadi sabar dulu setengah koplingnya, jangan langsung dilepas full, nanti malah lumpat, malah endut-endutan gitu, malah ngejeduk ke depan gitu lur. Jadi simple ya. Kita coba sekali lagi ya. Ini cara cepatnya nih, pakai rem kaki. Rem, setengah kopling, tambahin gas. Nah, lagi ya, kopling full, rem. Ini masih agak menanjak lur, depan baru rata. Nah, tanpa rem tangan ya. Sekarang pakai rem tangan nih. Saya ulang lagi cara cepatnya lur ya. Di sini ya. Jadi ini lumayan tinggi juga gedungnya lur. Nah, kita rem dulu. Pakai rem tangan nih lur. Udah gigi 1 ya. Rem kaki boleh dilepas. Kalau ini aman, rem kakinya boleh dilepas. Setengah kopling getar, tambahan gas, iringi rem tangan lepas. Nggak ada cerita mundur kalau pakai rem tangan seperti ini. Cuman ada catatan kalau misalnya tanjakannya sangat curam dan penumpang full, itu ada kemungkinan mundur juga. Jadi kalau misalnya kemungkinan mundur juga, dia kombinasi seperti ini lur ya. Misalnya rem tangan nggak kuat, jadi caranya seperti ini. Misalnya rem tangannya nggak kuat nih, ini saya setengah aja kali ya rem tangannya. Nah, ini setengah nih rem tangannya lur. Misalnya nggak kuat, kita pergi 1 dulu. Ini rem kakinya on, jadi setengah kopling nanti barengan rem kakinya pindah ke gas, barengin sama rem tangan lepas kayak gini. Jadi kombinasi rem kaki on, rem tangan on. Jadi seperti ini lur. Nah, jadi dia tetap nggak mundur ya, karena udah ditambahin gas duluan, setengah kopling dibarengin sama rem tangan duluan gitu. Jadi kalau misalnya rem tangannya nggak kuat seperti itu. Kalau rem tangannya kuat ya enak seperti ini lur ya, netral, rem tangan on. Ini saya fullin rem tangan ya. Nah, ini kuat rem tangan itu. Langsung kopling full, oper gigi 1, setengah kopling getar, kaki kanan pindah ke gas aja langsung. Nah, seimbangin. Jadi seperti ini. Kita udah nyampe di rooftop nih lur. Nah,
Nah, jadi seperti itu ya, kita nggak boleh masuk lur, kecuali tamu hotel ataupun VIP. Kita kan orang biasa, manusia biasa, bukan VIP. Jadi seperti itu untuk spiral ya. Sekarang kita turun ya. Kita muter dulu lur. Ini lampu utamanya sengaja saya hidupin ya, soalnya nih lumayan ruang areanya agak-agak sempit lur. Nah, ketika belok, pilarnya sejajar spion dulu baru kita belok. Jangan langsung nyerong belok kayak gitu. Nanti khawatir malah mentok bodi tengah mobil kitanya. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita turun. Kalau turun, untuk stop and go nya bagusan menggunakan rem kaki. Kalau tadi kan bebas tuh, enak bisa rem tangan, bisa rem kaki. Nah, ini kita biarin itu mobil lewat dulu mau kemana. Nah, kita kasih lewat dulu sambil belok ya. Nah, sekarang turunan sama sejajar spion aja untuk beloknya. Ya memang pepet kanan kiri aman itu emang bener. Cuman kan kalau pemula khawatirnya pepet kanannya itu semananya nggak tahu. Nah, kalau ini spion enak, udah gitu kan pandangan kitanya pasti ke kiri tuh. Kalau misalnya belok kayak ke kiri, masa ya belok ke kiri pandangan kita mepet kanan gini kan kurang kondusif sih kalau menurut saya ya. Cuman itu ya tergantung kalian nyamannya gimana. Pepet kanan kiri aman, kiri pepet kanan aman itu emang bener, itu nggak salah kok. Cuman lebih asiknya sejajar spion aja. Nah, seperti ini. Nah, untuk stop and go nya pertama rem dulu, kopling full, remnya sampai berhenti. Nah, kemudian kalau misalnya rem tangan sih kurang kondusif ya kalau menurut saya ya. Karena kan nanti dia dilepas tuh langsung ngejeduk ke depan. Asiknya itu kalau turunan rem tangannya offin aja, kita full kontrolnya dari rem kaki. Nah, jadi seperti ini, rem kakinya lepas pelan-pelan sambil setengah koplingnya juga diiringi sampai lepas full seperti ini. Jadi biar ada efek engine brake. Kemudian kalau misalnya turunan seperti ini jangan sampai netral. Ingat ya, kalau netral itu sangat bahaya. Karena bahayanya kenapa? Saya contohin lur. Nah, jadi kalau misalnya netral itu kita nyelos mobilnya seperti ini. Nah, jadi nggak ada daya tahan dari semesin. Jadi ini nyelos bener-bener full, kita nahan mobil itu pakai rem doang. Nah, kalau dari engine brake dia mendingan tuh, nggak di rem juga dia masih ada nahan mesin-mesinnya gitu lur, terasa. Oke, kita ke kiri terus ya. Jadi seperti itu untuk stop and go. Di turunannya jangan menggunakan rem tangan ya, saya saranin. Kalau misalnya berhenti lama nggak apa-apa. Nah, pas mau meluncurnya rem kakinya onin, terus rem tangannya lepas. Kita kontrolnya pakai rem kaki, enaknya begitu lur. Nah, ini kita udah sampai di bawah, tinggal bayar parkir deh.